Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan semoga kita diberi kesehatan. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman atau tips lebih ke arah bagaimana agar ikan cana kita settle dan mudah cepat beradaptasinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari akan saya beri penjelasan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ikan kalian atau ikan kita itu kalau seumpama kalian beli ikan atau punya peliharaan ikan cana yang sudah dipelihara, yang perlu kalian perhatikan adalah ikannya dulu. Dia itu ada sakit atau tidak. Contoh kayak ini sebenarnya semalam di atas ya, terus aku pindahin ke bawah. Saat proses pemindahan ini sempat terjatuh dari ketinggian ini, kurang lebih sepinggang orang dewasa ya, atau seperut orang dewasa. Dia jatuh ke tanah, ke lantai, terus aku masukin. Nah, ini awalnya ikan ini ekornya, nah seperti kalian lihat, ekornya itu mengalami sobek ya. Sebelumnya waktu di atas itu enggak sobek. Sempat aku berpikir itu dia gigit ekor, tapi seingatku canaku itu tidak gigit ekor. Jadi ini kemungkinan karena jatuh. Terus waktu dipindahin ke bawah, dia settle-nya itu agak lama. Dari jam 5 baru aku cek lagi jam 1 malam, jam 5 sore, terus jam 1 malam aku cek mulai membaik ya, seperti yang ini sudah mulai respon lagi. Ini pagi hari. Sebelumnya itu enggak mau, dia sudah ke atas ini, sudah ada gerak. Nah, untuk melihat ikan yang aku maksud adalah ikan itu dalam keadaan apa dulu. Sakitkah? Kalau kalian beli ikan baru, kondisinya itu berjamur kah, atau dia nguncup kah, atau habis jatuh. Nah, itu kalian harus perhatikan dulu ikan kalian. Jadi tidak asal tahu-tahu beli atau tahu-tahu dipindahkan ya. Ini sebelumnya ikanku mentalnya aman dan kondisinya sehat waktu di atas, cuman sobek karena jatuh mungkin. Oke, tips yang kedua. Sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu adaptasi. Nah, adaptasi yang aku maksud ini, ikan itu memiliki daya atau kriterianya masing-masing ya dalam beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu cepat ataupun lama. Itu tidak perlu dipaksakan, biarkan dia beradaptasi. Kayak ikanku ini sebelumnya di bawah, kayak nguncup, terus perlahan-lahan dia naik ke atas, terus berhenti, tidak mau gerak, mentalnya belum kembali. Itu hal yang wajar, baik itu beli baru atau dipindahkan tank atau ganti air. Jadi biarkan beradaptasi, paling tidak ya 6 jam lah, atau 12 jam, atau seumpama sore terus besoknya lagi baru dicek apakah dia
adaptasinya oke, mentalnya oke, ataukah dia berisik, ataukah si ikan ini gagal adaptasi. Nah, untuk yang gagal adaptasi itu bisa diakal dengan ketapang. Ini ada ketapangnya, jadi agak cepat. Ada yang pakai full ketapang pekat, ada juga yang tipis. Itu tergantung sama kalian peliharanya atau si ikannya ya, waktu kalian beli. Kalau aku memang ketapangnya tipis, jadi enggak terlalu pekat, biar bisa ngecek ikannya juga, memastikan ikannya berjamur atau tidak. Terus ketika nguncup pun, waktu dipindah nguncup itu ya biarkan saja, karena memang ikan itu juga perlu adaptasi lama, mungkin butuh waktu seharian penuh atau berhari-hari, itu hal yang biasa. Nah, yang waktu gagal adaptasi ini yang harus kalian cek ya, apakah ikan kalian itu dalam keadaan sakit atau tidak. Kalau sakit ya jelas harus diberi obat, agak lama memang untuk adaptasi, jadi jangan terlalu dipaksakan, buat ikannya sehat dulu. Lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah ketika kalian beli ikan baru, setelah adaptasi ya, ikan baru atau ikan kalian yang lama terus adaptasinya agak gagal tapi kondisinya sehat, itu kalian bisa pakai pakan alami. Pakan alami yang saya maksud adalah ikan hidup ya, atau cacing atau apapun itu, pakan alami untuk membuat si ikannya itu aktif. Kalau aku pakainya ikan gapi, aku kebetulan lebih ada ternakan ya, ikannya kan lebih, kayak betinanya lebih, jadi aku jadikan pakan. Itu nanti akan membuat ikan itu aktif mengejar, jadi yang dia itu intinya sudah gerak terus mau makan kan. Jadi itu akan mempengaruhi adaptasi dari si ikan itu. Beda lagi kalau ikan itu sakit ya, kayak ini di galon ini ada stewarti, sudah lama mager dan sakit kan. Fokusnya adalah biar ikan sehat dulu, terus baru mau makan. Kalau belum itu ya jangan dipaksa untuk settle, nanti malah ikannya stres. Ini lama ini karena kurang begitu perhatian, kurang diperhatikan. Ini obatnya sudah nipis, airnya sudah jernih soalnya, nanti akan diobati lagi. Kayak ini juga sama, nih ambrauku ini sebelumnya mager nih, nggak mau makan ini, terus ekornya kayak kayak sobek-sobek sedikit waktu itu. Terus aku ganti air, aku obatin, itu masih belum mau bergerak kayak gini. Bergerak gini aja sudah bagus ya, sebelumnya enggak mau bergerak, mager. Waktu kasih pelet pun juga mager. Akhirnya aku kasih ikan gapi atau cere yang kecil, terus dia ngejar-ngejar. Baru setelah itu dia mentalnya mulai membaik, sudah settle. Jadi kalian kalau pelihara ya harus diperhatikan juga, ikan kalian itu lagi sakit kah atau bagaimana. Terus yang selanjutnya, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya itu kalian harus mencari cara kalian sendiri untuk mensetelkan ikan, seperti yang sebelumnya, ketapang pekat kah atau tipis kah,
atau waktu ganti air bagaimana membuat ikan ini sesuai dengan keinginan kalian. Ini kayak punya aku ini ganti air full ya, ini juga full, ganti full total, bukan ganti yang berapa persen itu, jadi langsung aku ganti dengan harapan ikan ini mampu cepat settle ketika dia ganti air atau pindah ke tank yang lain, atau tiba-tiba ada orang yang suka terus dibeli, ya sudah aman. Yang penting ikannya tidak berjamur atau sakit. Ini tidak hanya untuk ikan cana saja ya, nanti aku buatkan juga untuk ikan yang lain. Kalau ikan yang predator ini relatif cepat, kalau menurutku dia itu settle untuk nyaman selama dia nggak sakit ya. Untuk yang ikan yang bukan predator nanti aku buatkan sendiri cara agar dia cepat adaptasi juga, sehat dan lain-lainnya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.